Jadi dengan kita masuk kepada gerbong yang dibawa oleh al-ulama warasatul anbiya, itu sama saja dengan kita mengikuti lokomotif atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jombre Makrifat. Sore ini kita akan mencoba untuk berbagi sedikit ya tentang hadis sahih ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, bahwa yang artinya kurang lebih seperti ini. Kuciptakan Adam serupa wujud rupaku. Nah, kaitannya dengan itu, maka salah satu perintah ya, perintah Tuhan adalah salah satunya adalah sholat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, jika kita melihat dari hadis tadi bahwa Tuhan itu menciptakan Adam serupa dengan rupa Tuhan itu sendiri. Berarti jika zaman dulu, ketika zaman kenabian Adam ketika awal-awal kerasulan, orang ketika ingin mengingat Tuhan, atau dalam hal ini sholat ya, karena esensi daripada sholat adalah lidzikri, untuk mengingatku. Sementara untuk mengingat sesuatu itu mesti ada yang diingat. Kita pernah berinteraksi. Nah, jika pada zaman dahulu orang untuk mengingat Tuhan, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un ya, tetapi kita disuruh untuk mengingatnya. Ia tidak serupa apapun. Kemudian bagaimana kita mengingatnya? Tapi jika kita kembali kepada hadis tersebut, maka untuk mengingat Tuhan cukup dengan kita mengingat Adam. Itu pada era Nabi Adam. Kemudian untuk generasi berikutnya, misalnya kenabian-kenabian berikutnya kan, rasul itu kan estafet ya, mulai dari Nabi Adam hingga yang terakhir Nabi Muhammad, kemudian diteruskan lagi oleh al-ulama warasatul anbiya. Itu kan berlanjut bertahap estafet hingga saat ini. Kemudian bagaimana era ketika orang tidak lagi bisa mengingat wujud Adam karena ia tidak pernah berinteraksi. Kita tidak pernah berinteraksi dengan Adam, sementara kita untuk mengingat Tuhan mesti mengingat Adam. Mengapa? Karena rupanya Nabi Adam itu serupa. Nabi Adam itu serupa. Itu berdasarkan hadis lah ya. Nah, kemudian berikutnya ya, karena kita ini anggap saja kita ini umat Muhammad. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuhan dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi, menautkan diri bertaut dengan Nabi. Kemudian perintahnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Nah, ini sebenarnya sejalan. Makanya di dalam rukun iman itu kan mengimani adanya rasul-rasul terdahulu, dan para rasul itu tidak pernah menafikan rasul-rasul sebelumnya. Mereka selalu membenarkan. Mengapa? Karena sistemnya sama. Ketika zaman Nabi Adam
Allah menciptakan Adam serupa dengan wujudku. Intinya begitu ya. Intinya Nabi Adam itu serupa. Nah, Nabi Adam ini kan wujud kasar. Jadi dia fisik. Manusia juga fisik. Untuk mengingat sesuatu itu mesti pernah ada interaksi. Ketika ini sama-sama fisik, Adam dan juga manusia atau umat pada waktu itu ya bisa mengingat. Nah, karena Tuhan dan Adam ini serupa, dengan ia mengingat Adam itu sama saja dengan ia ingat Tuhan. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk generasi berikutnya, nabi-nabi berikutnya, misalnya Nabi Muhammad ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuhan dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hubungannya, sistemnya itu selalu sama ya. Nabi mulai rasul awal, mulai zaman Nabi Adam hingga saat ini selalu sama. Lewat ini, lewat jika dulu lewat wujudnya Nabi Adam, ketika pada zaman Nabi Muhammad untuk terhubung dengan Tuhan, untuk menautkan diri dengan Tuhan, maka kita lewat Nabi ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hubungannya ada di sini sebagai penghubung antara Tuhan dan juga manusia yang percaya dengan Tuhan itu adalah Rasul. Selalu lewat ini, lewat Nabi. Mengapa ini tidak dikatakan Rasulullah misalnya? Karena Rasulullah itu kodim juga. Tetapi ketika Nabi ini kan wujudnya wujud fisik, wujud zahir. Dia sama-sama manusia. Makanya manusia untuk bisa terhubung dengan Tuhan adalah lewat Nabi ini. Nah, saat ini ketika era kenabian atau zaman kenabian sudah usai, sudah hatam, Nabi sudah hatam, maka Nabi mewariskan itu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka temukan itu. Temukan ulama yang mewarisi nur kerasulan nabi. Dan itu pasti ada. Pasti ya. Kan kita kenal dulu misalnya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan juga punya murid yang kita jika kita pernah baca itu kita kenal dengan istilahnya 12 rasul itu ya. 12 murid daripada Nabi Isa. Nah, itu juga sebagai penghubung istilahnya kalau Nabi kalau Nabi Isa itu adalah lokomotif, maka murid-muridnya yang 12 ini ia adalah gerbongnya. Dengan manusia itu mengikuti atau ikut serta di dalam gerbong, misalnya yang ke-12 murid ini ya, ikut serta di dalam gerbong, maka otomatis ketika lokomotif ini jalan, gerbong-gerbong pun akan ikut jalan. Mengapa? Karena ini tersambung, terhubung gitu ya, ngelen. Ada hubungan, terhubung misalnya antara lokomotif dan gerbong. Dalam kereta ini ya contohnya, itu kan terhubung. Maka itu sama saja mau kita di gerbong yang tengah atau di gerbong yang depan atau yang di belakang itu sama-sama sampai ke tujuan. Nah, begitu juga dengan saat ini. Ketika kita menemukan ulama, pewarisnya Nabi, al-ulama warasatul anbiya itu ya, yang mewarisi nur kerasulan Nabi, itu sama. Ibaratnya itu tadi loh, ibaratnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika Nabi Isa itu adalah lokomotif, kemudian
ke-12 muridnya ini adalah gerbongnya, maka sama saja ketika saat ini Nabi Muhammad itu adalah lokomotifnya, kemudian al-ulama warasatul anbiya itu adalah sebagai penerus, sebagai gerbong, maka dengan kita mengikuti itu auto. Kita tidak usah jauh-jauh ya, kemudian untuk naik kereta itu kita mesti di lokomotif, kan enggak harus. Di gerbong saja itu sudah sama saja itu. Sama. Makanya temukan itu. Temukan ulama pewarisnya Nabi yang itu ada hubungan. Jadi dengan kita masuk kepada gerbong yang dibawa oleh al-ulama warasatul anbiya, itu sama saja dengan kita mengikuti lokomotif atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira seperti itu ya, sebagai gambaran. Jadi kita sebagai manusia saat ini ya, orang yang beriman ya, mesti menemukan itu. Karena itu selalu sama ya. Sistem agama itu selalu seperti itu, selalu lewat utusan. Jika utusan itu tidak disebut nabi, tidak disebut seorang rasul, untuk saat ini kan disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Itu sama saja. Istilahnya gini, untuk terhubung dengan Tuhan mesti lewat rasul. Makanya dalam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak bisa dipisah. Dua syahadat ini tidak bisa dipisah. Ini mesti beriringan. Karena tidak mungkin untuk terhubung dengan Tuhan pasti lewat rasul. Buktinya seluruh agama apapun itu pasti dibawa oleh seseorang. Yang orang itu loh yang disebut sebagai rasul itu. Nah, karena Rasulullah itu kodim, unsur kodim ya. Kodim itu undefinisi, undeskripsi. Tuhan pun sama. Tuhan itu maha kodim. Rasulullah itu juga kodim. Tetapi untuk terhubung dengan Rasulullah, karena kita ini di alam jasmani, yang bisa berinteraksi dengan jasmani adalah jasmani juga. Tidak mungkin kita misalnya, saya dan istri saya tidak mungkin tahu rohaninya istri saya. Itu tidak mungkin. Yang saya tahu adalah wujud fisiknya. Saya kenal istri saya itu bukan karena rohaninya. Jadi ketika saya memandang istri saya, itu sudah di dalamnya, itu maksudnya itu sudah jadi satu. Rasulullah itu kan pasti menempati wujud ya. Kalau zaman dulu menempati wujudnya Nabi Muhammad, pernah menempati wujudnya Nabi Isa, pernah juga menempati wujudnya Guru Siddhartha Gautama, pernah menempati wujudnya Nabi Musa. Pasti menempati wujud. Menempati wujud manusia. Karena yang bisa terhubung adalah antara manusia dengan manusia. Harus sama-sama fisik, sama-sama bisa berinteraksi. Ketika Nabi berkata, muridnya bisa mendengar. Ketika seorang guru mengatakan sesuatu, seorang siswa juga bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru atau bisa menangkap apa yang diucapkan oleh guru. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa manusia itu bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Itu mimpi dan konyol dan sangat mustahil. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa innallaha wa malaikatahu, Tuhan dan para malaikat itu bertaut kepada Nabi
kemudian manusia, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada penghubung ini loh yang tengah antara Tuhan, kemudian manusia, kemudian ini nabi. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi mungkin masih agak agak bingung karena mungkin terlalu bulat ya. Tapi sebenarnya sederhana. Untuk terhubung dengan Tuhan, kita wajib kenal dengan utusan yang zaman dulu adalah nabi, yang sekarang disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum atau wali yang mursyida. Jadi ketemukan itu. Itu satu-satunya channel, satu-satunya cara untuk manusia bisa terhubung dengan Allahu Subhanahu wa taala. Dan akhirnya itu tentang praktek Thoreqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi saudara-saudara yang nantinya serius ingin belajar bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.